Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-53 dengan judul Cinta adalah kata dari 5 huruf yang dieja, yaitu WAKTU, waktu. Dan kita masuk dalam ayat intinya yang terdapat di dalam Amsal 5 ayat 18 dan 19. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Beberapa tahun yang lalu, saya menerima tugas untuk mengajar di satu sekolah Advent yang berasrama. Selain di kelas, saya bertanggung jawab atas konseling dan program pengujian, bertugas sebagai koordinator kegiatan kerohanian kampus, dan menjadi penasihat asosiasi perwakilan siswa. Awal tahun ajaran begitu padat, pembelajaran dan penetapan semua program-program serta berkenalan dengan banyak siswa membutuhkan waktu yang sangat lama. Selama 6 minggu pertama, saya menghabiskan sebagian besar siang dan malam dan akhir pekan di sekolah. Sementara itu istri saya Peggy yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit dan tidak bekerja, merasa kesepian di lingkungan baru yang jauh dari teman-teman yang akrab. Suatu hari ketika saya hendak makan malam singkat, Peggy menggandeng tangan saya dan membawa saya ke sofa. Saya perlu bicara pribadi denganmu sebentar, katanya dengan lembut. Komunikasinya langsung dan pribadi. Saya tidak merasa istimewa lagi. Kesederhanaan pesannya yang tenang menusuk hati saya. Apa yang sesungguhnya penting di dalam kehidupan? Apakah suatu pekerjaan sama pentingnya dengan hubungan kami? Ya, jadi bagaimana di sini diceritakan bahwa penulis ini mempunyai suatu kesibukan yang baru ketika ia bertanggung jawab sebagai seorang yang ada di dalam sebuah kampus Advent yang dikatakan ia bukan hanya sekedar sebagai guru, tetapi ia juga menjadi penasehat dan juga menjadi penanggung jawab atas konseling dan lain hal. Dan di sini dikatakan bahwa penulis ini mempunyai suatu kesibukan dalam kehidupannya. Bagaimana kehidupannya ini? Dikatakan akhirnya seringkali dia habiskan dari siang, malam, bahkan hingga akhir pekan pun ia habiskan untuk berada di dalam sekolah ketika ia harus mempunyai atau menjalin hubungan dengan orang-orang atau murid-murid yang banyak dalam waktu yang mungkin baru ini dan waktu yang terbatas itu. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa dalam kesibukannya itu, ia meninggalkan istrinya yang sedang dalam pemulihan dari sakitnya, yang sedang tidak bekerja, untuk berada di dalam rumahnya sendiri. Jadi bagaimana di sini kita bisa ketahui bahwa istrinya ini mempunyai rasa kesepian. Dan ketika rasa kesepian itu selalu ada dalam diri istrinya ini selama suaminya sedang bekerja, dikatakan akhirnya suatu malam istrinya memberanikan diri untuk mengajak bicara kepada suaminya tersebut. Dan dikatakan bahwa komunikasi yang langsung dan pribadi. Jadi bagaimana ia langsung berbicara kepada suaminya untuk mengatakan hal yang ada di dalam pikirannya. Jadi bagaimana di sini ia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri atau dalam pikiran sendiri, tetapi ia menyampaikan sehingga suaminya itu bisa mengerti. Bahkan di sini dikatakan ketika istrinya mengatakan saya tidak merasa istimewa lagi, dikatakan perkataan yang tenang itu dikatakan langsung menusuk hati dari suaminya tersebut. Dan di sini juga dikatakan apa yang sesungguhnya penting di dalam kehidupan. Dan dapatkah suatu pekerjaan sama pentingnya dengan hubungan kami? Jadi bagaimana di sini dikatakan apa yang menjadikan suatu prioritas di dalam kehidupan kita? Apakah pekerjaan kita, kesibukan kita, ataukah justru hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita atau orang tua kita? Itulah yang harus kita dahulukan. Jadi bagaimana di sini dikatakan juga kami memutuskan untuk jalan-jalan bersama di akhir pekan itu. Orang lain harus mengambil alih tugas-tugas saya. Kegiatan sekolah berjalan dengan baik. Kami pergi ke pegunungan dan menghabiskan hari Sabat yang paling indah bersama-sama. Kami berjalan di jalan setapak di hutan sambil bergandengan tangan, menyanyikan setiap lagu pujian yang kami ketahui, berdoa bersama dan memperbarui komitmen kami satu sama lain. Hubungan yang mendalam dibangun dari waktu ke waktu. Salah satu dari komponen mendasar yang paling utama dari pernikahan yang benar-benar sehat adalah waktu yang dihabiskan bersama. Waktu dihabiskan bersama, mengobrol bersama, bekerja bersama, dan bermain bersama. Kami berjanji satu sama lain untuk tidak lagi membiarkan ada yang menghalangi kami untuk menyisihkan waktu itu sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Tahun-tahun telah berlalu, namun kami telah berusaha setia kepada janji tersebut. Berikut beberapa hal yang kami lakukan.
adalah tujuan kami setiap hari untuk berjalan-jalan bersama, di mana melaluinya kami mencapai beberapa target. Kami membagikan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada hari itu. Kami berdoa petang bersama-sama, dan kami serta hewan peliharaan keluarga kami berolahraga sejauh 2 mil. Aktivitas lain yang kami nikmati bersama adalah bekerja di halaman, melakukan tugas rumah tangga, menulis artikel, menghadiri pertemuan menjadi pembicara bersama, berpergian, dan berkencan seminggu sekali. Tahukah Anda bahwa penelitian mengungkapkan mereka yang menikah dengan bahagia dan yang memiliki waktu dan yang memiliki sistem penunjang yang akrab akan hidup lebih lama dan lebih sehat? Apakah Anda memiliki orang tercinta yang membutuhkan WAKTU Anda atau waktu Anda hari ini? Jadi bagaimana di sini? Begitu indah bahwa dikatakan dari hubungan yang tadinya mungkin sempat renggang itu, dikatakan mereka akhirnya mempunyai suatu komitmen untuk membangun kembali hubungan mereka. Bagaimana di sini dikatakan mereka menghabiskan waktu bersama, yaitu dalam hal-hal terkecil sekalipun, baik dari membersihkan rumah, baik dalam hal berkebun ataupun hal yang lain. Dikatakan ia berusaha untuk menghabiskan waktu bersama sambil membicarakan apa yang terjadi pada hari itu. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dari hal-hal yang terkecil itulah, ketika kita mau untuk mempunyai waktu, memberikan waktu kita kepada pasangan kita, keluarga kita, dan disitulah dikatakan kita akan menumbuhkan rasa cinta itu lagi. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa aktivitas yang kami nikmati bersama dikatakan adalah menjadi suatu hal yang membuat mereka hidup bisa lebih lama dan akhirnya bisa lebih sehat. Itu adalah kata dari penelitian. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita mau untuk memberikan, untuk melayani atau memberikan waktu kita kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita, dikatakan rasa cinta itu atau rasa kasih itu, itulah yang akan membuat kita hidup lebih lama. Dan bahkan ketika kita sudah menyadari bahwa waktu kita yang sangat terbatas ini, kita harus bagi, dan semuanya itu harus mendapatkan porsinya yang sepantasnya. Jadi bagaimana di sini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa dalam waktu kesibukan kita sekalipun, hendaklah kita mempunyai waktu untuk bersama dengan keluarga kita, dan terutama untuk mempunyai hubungan kepada Tuhan kita. Bagaimana Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan, lingkungan yang mungkin baru bagi kita, tetapi janganlah itu membuat kita jauh daripada Tuhan atau jauh daripada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, keluarga kita sekalipun. Dan disitulah dikatakan ketika kita mau mempunyai hubungan yang indah dengan keluarga kita, keluarga kecil kita, di sanalah dikatakan surga itu ada di dunia ini, yaitu melalui hubungan yang begitu indah, yang begitu erat antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika kita juga mau mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka di saat hubungan yang erat itu selalu terjalin, maka itulah yang akan mendekatkan hubungan kita antara satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya kita menjadi semakin peka terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana di sini melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa kepekaan itu harus kita asah, sehingga kita tidak hanya mementingkan satu hal saja, tetapi semuanya itu harus berjalan dengan seimbang. Mungkin akhirnya kita akan merasa bahwa kita akan kekurangan waktu untuk diri kita, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tidak egois, kita tidak memikirkan hanya kepentingan-kepentingan diri kita saja, tetapi kita mau untuk tetap berjalan seimbang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan biar dari setiap hal yang kita lakukan, kita selalu meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita tidak hanya berpikir atas apa yang benar menurut kacamata kita sendiri, tetapi apa yang benar yang sesuai di mata Tuhan. Jadi bagaimana di sini melalui firman Tuhan yang indah ini yang dikatakan bahwa cinta yang berasal dari kata dan terdiri dari 5 huruf, yaitu adalah waktu. Hendaklah itu selalu menjadikan prioritas kita. Bagaimana kita mendahulukan Tuhan, lalu kita mendahulukan orang-orang yang terdekat yang ada di lingkungan sekitar kita, yang bisa menjadikan lahan untuk kita melayani mereka. Dan di saat itulah kita akan menemukan sukacita yang berasal dari surga, kedamaian yang hanya berasal dari surga itu sendiri, yang tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, yang begitu singkat ini boleh menjadikan firman Tuhan yang begitu indah ini, itu boleh menjadikan pelajaran bagi kita masing-masing, bagaimana kita memprioritaskan waktu kita, membagi semua hal sehingga semuanya boleh berjalan dengan selaras. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.